Cikal bakal punk berasal dari Inggris. Berakar di garasi rock 1960-an, sekelompok pemuda di Inggris mengalami masalah ekonomi dan keuangan akibat dari kemerosotan moral oleh para tokoh politik yang korup, memicu tingkat pengangguran dan kriminalitas yang tinggi. Situasi kacau di Inggris melahirkan gaya subkultur yaitu punk. Punk merupakan sebuah singkatan, yaitu Public United Nothing Kingdom, yang secara filosofinya punk ini merupakan sebuah gerakan anak muda anti kerajaan, sistem pemerintahan di Inggris. Punk merupakan bagian dari budaya di London, Inggris. Dengan menyindir para penguasa dengan caranya sendiri, melalui lagu-lagu dengan musik dan lirik berisikan revolusi. Dengan ideologi perlawanan, punker memeluk etika do-it-yourself, banyak band memproduksi sendiri rekaman dan mendistribusikannya melalui label rekaman independen. Dengan setiap generasi memiliki sub-budaya anak muda yang mengejutkan tatanan yang mapan, punk seperti yang kita tahu dimulai pada awal tahun 1970-an. Punk meledak di London, seperti alat pembakar ketika matahari hangus di musim panas tahun 70-an, salah satu yang terpanas dan paling kering sejak rekaman dimulai. Mode-mode ganas, suara-suara subversif, dan gagasan-gagasan kemarahan pada masa itu tetap sama ekspresif, meringkas gerakan punk secara keseluruhan. Kekerasan dan komunitas punk Inggris, tahun 1975 sampai tahun 1984. Dalam konteks krisis sosial dan ekonomi pada akhir 1970-an dan awal 1980-an, gangguan dan serangan tingkat jalanan adalah hal biasa. Namun, penggunaan agresi punk lebih dari sekadar pelukan banalitas kekerasan selama periode itu. Ini merupakan tanggapan terhadap wacana Inggris pasca perang tentang pemuda dan kenaikan tajam dalam tingkat perceraian. Punks menggunakan kekerasan untuk bereaksi terhadap isolasi budaya dan untuk menemukan pemberdayaan individu, maskulin sebagai bagian dari komunitas subkultur. Polisi membuat kehadiran mereka teraba. Seperti yang ditulis oleh seorang reporter, barisan polisi menggiring punk dengan tekun, tapi yang terlihat dengan sebaliknya punk di Inggris ditindas. Selama dekade yang akan datang, punk rocker akan mengarahkan perhatian mereka ke kelas politik yang dituduh sombong, keserakahan, dan ketidaktahuan. Dengan tidak adanya media sosial, punk menjadi ibu dari semua outlet, dan sebenarnya itu membantu kelas politik saat itu memahami apa yang pasca punkers, dan kelas pekerja yang lebih luas, benar-benar memikirkan kebijakan pemerintah. Meningkatnya popularitas punk memberikan geraman marah, meludah, kadang-kadang bersumpah untuk beberapa pemuda yang marah kecewa dengan Inggris tahun 1970-an, masa pemogokan, masa sulit ekonomi dan pengangguran yang tinggi. Musim panas 1977, bajingan Inggris menggeram protes mereka terhadap pembentukan saat bangsa bersiap untuk perayaan Jubili Perak Ratu. Jadi bagaimana perasaan bajingan yang sama tentang keluarga kerajaan? Make sure they hate each other. Make sure they can't play. There was Steve Jobs, 18 years of age. A brilliant cat burglar. I nominated him guitarist. There was another fella
Pada akhirnya punk dikenali dari fashion yang dikenakan sebagai bentuk jati dirinya dengan kelakuan mereka yang diperlihatkan, seperti potongan rambut mohawk ala suku Indian, sepatu boots, rantai, peniti, jaket kulit dan aksesoris. Hal itu sebuah nilai anti kemapanan pada jiwa seorang punk yang selalu melanggar sistem pemerintah. Had it not been for his clean hair, I'd have thought him something out of Nathan Copperfield. Dan punk tetap menjadi adegan bawah tanah hingga 1976, punk seperti yang kita kenal, musik, sikap, mode, rasa jijik, hidup kembali dengan semangat liar selama awal 70-an. Tapi sebelum subkultur sepenuhnya ada, prekursor musik punk harus naik ke popularitas. Itu dimulai di Detroit pada pertengahan 1960-an, saat itu punk semakin meletakkan posisinya pada musik, di mana punk mulai mendorong batas-batas generasi seterusnya, musikalitas punk semakin berseni sampai sekarang. Darling, you got to let me know. Di saat musik punk lahir pada puncaknya adegan punk mengambil alih baik AS dan Inggris, ketika The Clash dan Sex Pistols melakukan tur bersama dan secara terpisah di kedua negara, menerima ulasan beragam dari penggemar yang menyukai adegan dan pemilik tempat yang tidak melakukannya. Ratusan band lain yang terinspirasi oleh band-band itu akan naik dan hancur sepanjang akhir 70-an dan jauh ke tahun 80-an. God Save the Queen mencapai nomor 2 di tangga lagu Inggris, dan dengan cepat dilarang oleh BBC Radio 1. Masih hari ini, The Ramones membintangi Rock and Roll High School, yang kemudian menjadi klasik kultus. Jujur, ada seluruh halaman Wikipedia yang menguraikan garis waktu punk yang memberikan ide yang cukup bagus tentang bagaimana punk berpengaruh pada budaya mainstream. Jelas, gerakan punk, pendukung dan seni hampir mustahil untuk diringkas dalam satu artikel. If I go, there will be trouble. And if I stay, it will be double. So come on and let me know. Apakah ada tambahan? This indecision's bugging me. You don't want me, set me free. Exactly whom I'm supposed to be. Don't you know which clothes even fit me? Come on and let me know. Should I cool it or should I blow? Untuk membahas hal menarik lainnya, jangan lupa subscribe channel Red Rubber.